Perkenalkan, saya GBS Martauli. Saya Aisyah Miniretno Palupi. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan mengenai materi dari statistika, deskriptif, dan pengolahan data. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah statistika. Berikut penjelasannya. Sebelum masuk ke dalam materi distribusi frekuensi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu statistika. Statistika merupakan bentuk dari bilangan yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambar suatu kejadian. Untuk datanya diperoleh dari hasil pengamatan yang disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Statistik ini juga merupakan sekumpulan data yang digunakan dalam menjelaskan masalah dan menarik kesimpulan yang benar, harus tentunya melalui beberapa proses. Statistika meliputi pengumpulan data, pengolahan sebuah data, menganalisis sebuah data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Data sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan, bahan, suatu masalah. Selanjutnya ada distribusi frekuensi, merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap data dimasukkan ke dalam salah satu kelas tertentu atau pengelompokan data. Tujuannya adalah untuk mengatur data mentah yang acak atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi dengan tetap mempertahankan informasinya. Berikut ini ada langkah-langkahnya yang akan saya beritahu dengan contoh soalnya. Di sini ada contoh soalnya, yaitu data berikut adalah hasil ujian tengah semester statistika dari 100 orang mahasiswa. Ini ada beberapa langkahnya, dan ini adalah data tabel dari 100 orang mahasiswa. Ya, berikutnya untuk kita menemukan hasil dari distribusi frekuensinya, yang langkah-langkah yang harus kita perhatikan di sini adalah yang pertama kita urutkan dulu data dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini saya sudah urutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar, dan selanjutnya kita mencari banyaknya data atau N. Di sini banyaknya data itu 100, dan selanjutnya itu kita hitung untuk jangkauannya. Jangkauannya ini rumusnya X-min dikurang X-min, yang artinya data terbesar kita kurangi dengan data terkecil, yang dimana data terbesarnya ini terdapat 90 dan data terkecilnya itu 30. Lalu kita kurangkan dengan hasilnya adalah 60. Untuk selanjutnya kita cari itu banyak kelas atau K, yang dimana rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Log N di sini adalah, N-nya ini adalah jumlah dari seluruh data, yaitu 100. Lalu selanjutnya kita cari log dari 100, ketemu hasilnya adalah 2. Lalu 1 ditambah 3,3 dikali 2, hasilnya adalah 1 ditambah 6,6, lalu dijumlahkan menjadi 7,6. Selanjutnya, menghitung panjang kelas atau C dengan rumus J per K atau jangkauan dibagi dengan kelas, yaitu 60 hasil dari jangkauan dibagi dengan hasil dari banyak kelas, yaitu 7,6. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 7,89 yang saya bulatkan menjadi 8. Lalu kita buat tabel untuk mengetahui nilai dan frekuensi dari distribusinya. Di sini nilainya kita mulai dari yang terkecil dengan hitungan panjang kelas, yaitu 8. 30 ini terhitung. 30 terhitung berarti jadi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sampai 37. Lalu 37 ini kita turunkan ke bawah jadi 38. 38 kita hitung dengan panjang kelas sampai bertemu dengan 45. Lalu 45 kita turunkan menjadi 46. Hitung dengan panjangnya kelas sampai 53, dan begitu pun seterusnya sampai bawah. Untuk mengetahui frekuensinya ini, kita lihat dari nilai yang sudah kita temukan atau yang sudah kita tentukan, yaitu jaraknya adalah 30 sampai 37, di mana dari tabel di sini angka 30 sampai 37 itu hanya ada 1. Jadi frekuensinya itu 1 untuk nilai 30 sampai 37. Untuk nilai 38 sampai 45, di sini kita perhatikan hanya ada 2, yaitu 45. Ada 2, jadi frekuensinya itu untuk nilai 38 sampai 45 itu hanya ada 2. Untuk nilai 46 sampai 53 itu kita hitung dari 49 ini. 49
51, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Begitupun seterusnya untuk mengetahui frekuensi dari distribusi tersebut. Ya, selanjutnya di sini dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita buat grafik histogram, di mana kelompok nilai terbesar ini, kelompok nilai dengan frekuensi tertinggi adalah 70 sampai 77, dengan 38 atau 38% mahasiswa dari total data mahasiswa tersebut. Diikuti oleh kelompok nilai itu 62 sampai 69 dengan 30 mahasiswa dari total seluruh data mahasiswa. Untuk nilai rendah dan tinggi, sangat sedikit mahasiswa yang mendapatkan nilai sangat rendah, yaitu dari yang 30 sampai 37 ini hanya ada 1 mahasiswa, dan untuk nilai 86 sampai 93 hanya ada 1 mahasiswa. Selanjutnya ada distribusi frekuensi kumulatif, merupakan daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Distribusi frekuensi kumulatif ini dibagi menjadi 2, yaitu ada frekuensi kumulatif kurang dari, merupakan jumlah frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi atas kelas pada masing-masing interval kelasnya. Untuk mengetahui tepi atas kelasnya itu, kita cari dengan rumus batas atas kelas ditambah 0,5. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif lebih dari, merupakan jumlah frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Untuk mencari tepi bawah kelasnya itu dengan rumus batas bawah kelas dikurang 0,5. Ini adalah contoh dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, di mana di sini nilainya sudah ditentukan dari distribusi frekuensi yang tadi. Untuk mencari tepi atas kelasnya itu, yaitu dengan cara kita tambahkan batas atas kelas ditambah 0,5, di mana batas atas kelas di sini adalah yang di sebelah kanan, yaitu dari yang sudah saya lingkari merah di sini. Contoh yang pertama itu 37, lalu kita tambah 0,5 menjadi 37,5. Untuk 45, sama, kita tambah 0,5 menjadi 45,5, begitu seterusnya sampai bawah. Ketika kita sudah ketemu dengan hasil dari tepi atas kelasnya, kita masukkan ke dalam tabel. Lalu, untuk mengetahui frekuensinya, kita lihat dari tepi atas kelasnya. Di sini karena kurang dari, kita lihat dulu, berarti kurang dari 37,5 itu adalah 1. Selanjutnya, kurang dari 45,5 itu ada di bagian 45, yang dari nilai 38 sampai 45. Kenapa hasilnya 3? Itu karena frekuensi yang di atasnya kita tambah dengan frekuensi yang di 45-nya. Jadi 1 ditambah 2, hasilnya 3. Untuk selanjutnya itu tepi atas kurang dari 53,5 itu, sama seperti tadi, kita lihat dari nilainya di sini. Yang kurang dari 53 itu ada di nilai 46 sampai 53, di mana terdapat frekuensinya 6. Berarti kita tambahkan dari 1 sampai 6, yaitu ketemu hasilnya 9. Begitu seterusnya sampai bawah. Di sini ada contoh dari grafik histogram kumulatif kurang dari, dan juga ada grafik line dari distribusi kumulatif kurang dari. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai grafik, bahwa frekuensi kumulatif menunjukkan jumlah total mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari atau sama dengan batas atas kelas tertentu. Grafik menunjukkan peningkatan jumlah mahasiswa secara kumulatif pada setiap interval kelasnya. Hanya ada 1 mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 37,5, dan hanya ada 3 mahasiswa yang memperoleh nilai 45,5. Untuk distribusi nilai tengahnya itu ada 17 mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 61,5. Dan selanjutnya untuk nilai tengahnya ada 47 mahasiswa yang memperoleh kurang dari 69,5. Dan di sini juga ada distribusi nilai tingginya, yang dimana sebagian besar mahasiswa yaitu
85 mahasiswa memperoleh nilai kurang dari 77,5 dan 99 mahasiswa memperoleh nilai kurang dari 85,5. Semua mahasiswa 100% memperoleh nilai 93,5. Grafik menunjukkan peningkatan tajam pada nilai kurang dari 77,5, di mana 80 mahasiswa memperoleh nilai dalam rentang ini. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mendapatkan nilai dalam kisaran menengah ke atas. Selanjutnya adalah distribusi kumulatif lebih dari. Untuk mencari tepi bawah kelasnya, kita harus menghitung batas bawah kelasnya dikurangi dengan 0,5, di mana di sini batas bawah kelasnya itu yang sudah saya lingkari merah, yaitu ada 30, 38, 46, dan seterusnya. Yang pertama, contohnya itu 30. Batas bawah kelas yang 30 ini, kita kurangi dengan 0,5 sama dengan 29,5. Selanjutnya 38, kita kurangi 0,5 sama dengan 37,5. Seterusnya seperti itu. Ketika kita sudah menemukan tepi bawah kelasnya, kita masukkan ke dalam tabel tepi bawah kelasnya untuk menentukan frekuensi lebih darinya dari setiap tepi bawah kelas. Di sini, untuk tepi bawah kelas ini, yang lebih dari 29,5, itu adalah frekuensinya 100. Lalu yang lebih dari 37,5, itu ada di nilai 38 sampai 45, yang dimana frekuensinya 2. Dari 2 ini, kita jumlahkan sampai angka yang di bawah, sampai angka 1. Berarti 2 ditambah 6, ditambah 8, ditambah 30, ditambah 38, ditambah 14, ditambah 1, hasilnya 99. Lalu selanjutnya, untuk tepi bawah kelas lebih dari 45,5 ada di nilai 46 sampai 53 dengan frekuensinya 6. Dari frekuensi 6 ini kita jumlahkan sampai ke frekuensi di angka 1. Kita jumlahkan seperti tadi, yaitu 6 ditambah 8, ditambah 30, ditambah 38, ditambah 14, ditambah 1. Lalu hasilnya 97. Seterusnya seperti itu sampai bawah. Di sini ada contoh juga untuk distribusi kumulatif, itu ada contoh grafik histogram dan grafik line. Kesimpulan dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ini, untuk nilai keseluruhannya semua mahasiswa 100% mendapatkan nilai lebih dari 29,5. Sebagian besar mahasiswa 99% mendapatkan nilai lebih dari 37,5. Sebagian besar mahasiswa yang 97% atau 97 mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari 45,5. Penurunan frekuensi yang lebih signifikan terlihat setelah nilai lebih dari 61,5 atau 83 mahasiswa. Distribusi nilai menengah atau nilai tengahnya itu kita lihat di 91 mahasiswa ini, ya, mendapatkan nilai lebih dari 53,5. Untuk yang 83% mahasiswa mendapatkan lebih dari 61,5. Sebanyak 53% mahasiswa mendapatkan nilai 69,5. Selanjutnya untuk distribusi nilai tertingginya, hanya ada 15 mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 77,5. Dan sangat sedikit mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 85,5, yaitu hanya ada 1 mahasiswa. Selanjutnya adalah untuk kesimpulan dari grafik ini menunjukkan penurunan frekuensi yang lebih tajam pada interval nilai yang lebih tinggi. Artinya, histogram dan grafik line menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki nilai yang berada di bawah 77,5 dengan hanya sedikit yang mencapai nilai yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 85,5. Pola distribusi yang menurun ini secara bertahap menunjukkan bahwa nilai yang lebih tinggi semakin sulit dicapai oleh mahasiswa. Selanjutnya ada distribusi frekuensi relatif.
merupakan perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. Di sini juga ada pengertian mengenai grafik atau diagram, merupakan pasang surutnya keadaan dengan menggunakan gambar atau garis titik-titik yang dihubungkan sehingga menjadi sebuah garis mengartikan proses yang berkesinambungan dalam kurun waktu yang sedang dijelaskan. Tujuan pembuatan diagram adalah untuk menggambar data penelitian sehingga lebih mudah untuk dibaca. Ya. Di sini ada contoh dari distribusi frekuensi relatif dan grafik histogramnya. Di sini ada tabel distribusi frekuensi relatif di mana setiap frekuensi itu dibagi dengan jumlah seluruh data, yaitu 100. Lalu dikali dengan 100. Hasilnya adalah 1. 1 ini kita masukkan ke dalam tabel frekuensi relatifnya itu kita jadikan persen. Tadi seperti pengertiannya di atas, bahwa jumlah seluruh frekuensinya itu dinyatakan dalam persentase. Dan untuk seterusnya, untuk menghitung dari frekuensi relatifnya itu, di sini dari frekuensi awalnya 2, kita bagi dengan jumlah atau N data mahasiswa yaitu 100, lalu dikalikan 100, hasilnya kita jadikan persentase. Ini adalah bentuk grafik histogram dari distribusi frekuensi relatif, yang dimana data ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mendapatkan nilai yang baik dengan nilai tersebar secara normal. Dan sebagian besar berkumpul di tengah rentang nilai. Adanya sedikit mahasiswa yang mendapatkan nilai sangat rendah atau sangat tinggi, yaitu yang sangat rendah ini adalah 30-37 hanya ada satu mahasiswa, dan yang mencapai nilai 86-93 hanya ada satu mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa 68%, 68% itu adalah dari nilai yang 62 ini sampai yang 77 ini dengan frekuensi 30 dengan 38 ditotalkan menjadi 68%, yaitu yang ini. 30 ditambah 38 menjadi 68%, berada di dalam rentang nilai 62 sampai 77 yang menunjukkan performa yang cukup baik secara keseluruhan dalam ujian tengah semester statistika ini. Demikian penyampaian saya mengenai distribusi frekuensi, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pemusatan data memiliki arti suatu ukuran nilai yang diperoleh dari nilai data observasi yang mempunyai kecenderungan berada di tengah-tengah nilai data observasi tersebut. Pemusatan data biasanya digunakan untuk menunjukkan nilai atau ukuran yang mendekati titik konsentrasi data hasil suatu pengukuran. Ukuran ini antara lain ada rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada mean atau rata-rata, yaitu perwakilan dari seluruh data. Mean mempunyai rumus X bar, yaitu mean series dengan jumlah X dibagi N, total dari data. Lalu modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Selanjutnya ada median. Median itu adalah nilai tengah atau data yang berada di posisi tengah. Jika data yang ganjil, kita bisa mengetahui secara langsung nilai pada posisi tengahnya itu di mana. Tapi jika datanya benar, kita mesti memasukkan rumusnya dengan menekan nilai K dari N sama dengan 2K, lalu dimasukkan ke dalam rumus median sama dengan setengah kali XK ditambah X itu. Selanjutnya ada kuartil, yaitu fraktil yang membagi data menjadi 4 bagian yang mempunyai rumus Q sama dengan I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Setelah ada desil, fraktil yang membagi data menjadi 10 bagian. Sama halnya dengan kuartil, I dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. Bedanya kalau desil dibagi 10 dan kuartil dibagi 4. Lalu presentil, fraktil yang membagi data menjadi 100. Mempunyai rumus P sama dengan I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. Selanjutnya ada penyebaran data. Penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan besar kecilnya data dari rata-ratanya.
Ukuran ini dapat juga disebutkan sebagai ukuran yang menunjukkan perbedaan antara data satu data dengan yang lainnya. Nah, di sini jenis dari bilangan data ada rentang, yaitu ukuran penyimpangan dari suatu data. Dia mempunyai rumus R sama dengan DB dikurang DK. DB di sini ialah data terbesar, lalu DK terlalu kecil. Selanjutnya ada rentang antar kuartil atau RAK yang punya arti ukuran penyimpangan yang lebih memberikan keterangan. Dia lebih memberikan keterangan dibanding dengan rentang. Rumusnya RAK sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Selanjutnya ada setengah kuartil, yaitu jauhnya penyimpangan antara K1 atau K3 dari K2. Simpangan kuartil atau SK punya rumus setengah dikali dengan K3 dikurang K1. Selanjutnya ada penyebaran data. Ada rata simpangan, yaitu rata-rata penyimpangan data dari sebuah rata-rata. Nah, rata simpangan atau RS punya rumus jumlah X dikurang X bar, jumlah dari X dikurang X bar sama dengan N. Lalu selanjutnya ada simpangan baku yang artinya penyimpangan tiap data dari nilai rata-rata. Simpangan baku atau S ini mempunyai rumus akar dari jumlah fx42 dikurang jumlah fxy yang dipangkatkan 2 dibagi n lalu dibagi n kurang 1. Selanjutnya ada koefisien varian, yaitu presentasi simpangan baku dari rata-ratanya. Mempunyai rumus Kv sama dengan simpangan baku dibagi dengan rata-rata hitung lalu dikalikan dengan 100%. Selanjutnya ada penyebaran data yang koefisien kemiringan, yaitu derajat ketidaksimetrisan dari lengkungan halus suatu distribusi. Punya rumus koefisiennya sama dengan mean dikurang modus dibagi deviasi standar. Lalu ada koefisien kurtosis, yaitu ukuran yang menentukan tinggi rendahnya bentuk lengkungan. Di sini dia ada dua rumus. Yang pertama ada setengah dikali Q3 dikurang Q1 dibagi P90 dikurang P10. Lalu rumus yang satunya ada 1/n dibagi jumlah dari pangkat 4 XI dikurang X bar lalu dibagikan dengan standar deviasi yang dipangkatkan 4. Oke, lanjut ke contoh soal. Di sini kita punya contoh soal masing-masing data kita 4, 5, 6, 7, 9, 8 ini punya frekuensi yang 4 punya 6, 5 ada 10, 6 ada 4, 7 ada 12, dan 8 ada 8. Di sini disuruh menentukan rataan hitung, median, modus kuartil, jangkauan RAK ataupun simpangan kuartil. Sebelum kita menghitung, kita urutkan dulu data dari yang kita punya menurut frekuensinya dan menurut data keberapanya. Kita urutkan, misalkan tadi 4 ada 6, kita urutkan sampai 6. Lalu kita tulis ini data ke-1 sampai data ke-6. Ini dari sini X1 sampai X6. Terus seterusnya sampai yang 8. Yang 5 ada 8. Yang 5 tadi ada 10, yang 6 tadi ada 4, dan selanjutnya sampai ke data ke-40 atau X40 disebutnya. Oke, kita jawab. Meannya punya rumus 1/n dikali jumlah FI atau jumlah total seluruh datanya ya. Nah, N-nya itu datanya itu ada 40 tadi, 1/40 nih, dikali jumlah total datanya itu ditambah semua menjadi 246, lalu dibagi 40 sama dengan 6,15. Rata-ratanya sama dengan 6,15. Lalu untuk nilai tengah, karena ini 40 dan ini tidak ganjil, ini genap, maka kita harus menentukan nilai K dulu. Dari N sama dengan 2K, lalu dimasukkan 40 sama dengan 2K, 40 bagi 2 sama 20, K-nya sama dengan 20, lalu sesuai rumus tadi XK berarti X20 ditambah K tambah 1, berarti K20 tambah 1 sama dengan 21, yang dimana artinya X20 ini berarti data yang ke-20
ditambah data yang ke-21. Nah, data yang ke-20 itu berapa? Data yang ke-20 ada 6, dan data yang ke-21 itu ada 7. Jadi 6 tambah 7, 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Mediannya kita temu 6,5. Selanjutnya ada modus, karena di sini yang paling sering keluar, yang paling sering frekuensinya muncul itu adalah 7, maka modusnya 7. Selanjutnya menentukan Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu sesuai rumus I sama dengan N tambah 1 dibagi 4. I-nya itu tadi 1, surah yang dia 2, dikali 40 tambah 141 bagi 4, 10,25. Lalu Q2, 2 kali 40 tambah 1 sama dengan 82 dibagi 4 sama dengan 20,5. Selanjutnya ada Q3, yaitu 3 kali 40 tambah 1, 3 kali 41 sama dengan 123 dibagi 4 sama dengan 30,75. Selanjutnya ada jangkauan atau rentang seperti rumus yang di atas tadi. Data terbesar dikurang data kecil. Data terbesar berapa? 8. Kecilnya 4, data berapa sama dengan 4. Selanjutnya ada RAK atau jangkauan antar kuartil. Sebelum itu kita lihat dulu apa yang dibutuhkan RAK tersebut. RAK itu membutuhkan Q3 dan Q1, di mana maksudnya di sini bukan hasil dari Q3 dan Q1, tapi data dari Q3 itu sendiri. Misalkan Q3 tadi hasilnya 30,75 kan, sesuai ya. Q1 10,25, berarti Q3 ini adalah data yang ke-30, di mana ke-30 adalah 7, dan Q1 ini 10,25, berarti data ke-10, di mana data ke-10 ini adalah 5. Oke, data ke-10 adalah 5. Ya, benar ya. Lalu kita masukkan deh sesuai data yang kita lakukan tadi, 7 kurang 5 sama dengan 2. Berarti jarak jangkauan antar kuartil 2. Selanjutnya ada simpangan kuartil. Diketahui ya, kita sama seperti yang ada, Q3 kurang Q1, Q3 nya 30, berarti data Q30-nya 7 sama Q1-nya data Q10-nya 5, lalu dimasukkan 7 kurang 5 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi simpangan kuartilnya atau SQ-nya dengan 1. Oke, selanjutnya di sini ada soal yang ketiga, yaitu tentukan keruncian kurva dari data 2, 3, 6, 8, 11. Nah, di sini kita udah punya X barnya atau rata-ratanya 6, dan S-nya standar deviasinya 3,7. Sebelum itu kita tahu dulu rumusnya kayak gimana sih. Keruncian kurva itu ada per N jumlah dari XI kurang X bar yang dipangkatkan 4 lalu dibagi standar deviasi yang dipangkatkan 4. Nah, kita di sini kita lihat kita butuh XI kurang X barnya. Maka untuk mempermudah dalam memasukkan rumusnya, kita bikin dulu tabel. Kita urutkan data kita yang X-nya itu ada 2, 3, 6, 8, 11. Setelah itu yang dibutuhkan apa tadi? XI kurang X bar. Maka kita urutkan lagi, kita tulis lagi X-nya 2 dikurang X barnya 6. X bar ini rata-ratanya 6 dengan min 4, lalu 3 X-nya dikurang 6 min 3, 6 kurang 6 0, 8 kurang 6 2, 11 kurang 6 5. Setelah sudah, kan baru X dikurang X bar saja, belum dipangkatkan 4. Nah, kita lihat karena dibutuhkan pangkat 4, maka kita pangkatkan 4 dari hasil X bar tadi. Min 4 pangkat 4 256, min 3 pangkat 4 81, 2 pangkat 4 0, 2 pangkat 4 16, 5 pangkat 4 625. Lalu jumlah dari X min X bar ini kita totalkan menjadi 978. Nah, lalu kita masukkan ke rumus 1 per N. 1 per N-nya data yang kita punya ada 5.
lalu dikali jumlah yang sudah kita hitung tadi tuh X min X bar pangkat 4 ini 978 kita masukkan, lalu dibagi standar deviasinya berapa, 3,67 yang dipangkatkan 4, lalu 1/5 kali 978 hasilnya 195,6 dibagi hasil dari S pangkat 4 tadi 181,41. Lalu ini dua-duanya dibagi hasilnya sama dengan 1,08. Maka keruncingan kurva yang kita dapat adalah 1,08.